hal-hal yang cuma bisa dibersihkan oleh air mata. Dan saat kamu mengizinkan dirimu menangis, kamu sedang membuka pintu ke dalam. Sekarang, yuk kita bahas bareng 5 manfaat menangis yang kamu gak tahu. Kamu bisa saja terlihat tegar di luar. Tapi bagaimana kabar hatimu di dalam? Berapa kali kamu bilang gak apa-apa, padahal sebenarnya ingin rebah dan menangis saja. Menangis bukan tanda kamu lemah. Menangis itu bentuk jujur paling sunyi. Dan saat kamu izinkan itu terjadi, kamu sedang merawat luka yang tak terlihat. Sekarang mari kita pelajari sisi lain dari tangis. Karena ada 5 manfaat menangis yang kamu gak tahu. Yang pertama, menangis itu melepaskan racun emosional. Air mata bukan sekedar air. Di dalamnya ada rasa yang tak pernah kamu ucapkan. Ada kecewa yang kamu simpan sendiri. Ada luka lama yang masih tinggal diam meski kamu bilang sudah lupa. Kita sering menahan, memendam karena merasa nanti juga hilang. Tapi tubuh kita tidak pernah benar-benar lupa. Emosi yang tak keluar akan menetap di dada yang sesak, di napas yang berat. Dan saat kamu menangis, tubuhmu sedang membersihkan dirinya pelan-pelan. Hormon stres dikeluarkan. Air mata jadi saluran alami untuk membuang yang tak terlihat. Itulah sebabnya seringkali setelah menangis, kamu merasa sedikit lebih lega. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena hatimu diberi ruang untuk bernapas kembali. So, menangis itu bukan kelemahan. Itu cara tubuhmu berkata, aku butuh jeda. Tolong, jangan paksa aku kuat terus. Dan dengan menangis, kamu sedang merawat dirimu sendiri dengan penuh kasih. Yang kedua, menangis menurunkan tekanan batin. Kita sering salah paham soal arti kuat. Kita kira menahan tangis itu bukti ketegaran. Padahal saat kamu menahan air mata, beban itu nggak hilang, hanya berpindah tempat di dalam dada yang makin sesak. Kamu pasti pernah merasakannya. Napas tiba-tiba pendek, hati terasa berat, tapi kamu nggak tahu apa yang kamu simpan. Menangis bukan kelemahan, menangis adalah jeda. Jeda dari semua tuntutan, dari semua pura-pura baik-baik saja, dan lewat nangis itu, batinmu bisa bernapas. Bisa berkata pelan, aku lelah. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu juga manusia. Dan manusia perlu ruang untuk merasa. Yang ketiga, menangis membuka akses ke diri yang lebih dalam. Kadang saat kamu menangis, ada kenangan lama yang tiba-tiba muncul. Ada rasa sakit yang ternyata belum benar-benar pulih. Air mata itu seperti pintu, membawa kita kembali ke bagian dalam yang sering kita lupakan. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengingatkan, kamu masih punya luka yang butuh diakui. Dan di sanalah awal dari kejujuran dan pemulihan itu dimulai. Yang keempat, menangis bisa memperkuat hubungan. Kamu tahu, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan saat kamu akhirnya bisa menangis. Bukan sendirian, tapi di hadapan orang yang tidak menghakimi. Menangis di depan orang yang tepat bisa jadi pengalaman yang menyembuhkan. Karena pada momen itu, kamu tidak sedang minta dikasihani. Kamu hanya ingin dimengerti tanpa perlu banyak kata. Dan ketika kamu berani terlihat rapuh, kamu sedang membuka ruang. Ruang untuk kejujuran. Ruang untuk hubungan yang nggak lagi dibangun dari pencitraan, tapi dari keaslian. Karena nyatanya kita tidak merasa dekat dengan orang yang selalu terlihat kuat, selalu tersenyum, selalu baik-baik saja. Kita merasa lebih dekat justru dengan mereka yang pernah menangis bersama kita. Yang pernah duduk diam di samping kita tanpa solusi, hanya kehadiran. Yang pernah berkata, aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku di sini. Yang kelima,
Menangis adalah tanda keberanian, bukan kelemahan. Kamu tahu, gak semua orang berani jujur pada rasa sakitnya sendiri. Butuh keberanian yang gak kecil untuk mengakui bahwa ada luka yang belum sembuh. Bahwa ada malam-malam yang kamu lewati sendirian. Bukan karena tak ada orang di sekelilingmu, tapi karena ada yang benar-benar bisa memahami isi dadamu. Kamu butuh kekuatan untuk tidak selalu terlihat kuat. Karena kadang justru dengan berkata, aku sedang tidak baik-baik saja, kamu sudah menciptakan ruang baru di dalam dirimu. Ruang untuk pulih, bukan pura-pura. Dan jika hari ini atau kemarin kamu pernah menangis dalam diam, dengan dada sesak tapi tetap bangun esok harinya, percayalah, itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang belajar mencintai dirimu secara utuh, termasuk bagianmu yang terluka. Dan pertumbuhan sejati memang seringkali sunyi, penuh air mata. Tapi itulah proses menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu izinkan dirimu menangis tanpa merasa malu, tanpa harus bersembunyi dari dunia? Bukan menangis karena drama, bukan juga karena lemah, tapi menangis karena hati sudah terlalu penuh. Karena ada sesuatu yang selama ini kamu tahan sendirian. Kita sering diajari untuk kuat, tahan air mata, sembunyikan perasaan, tersenyum meski hati retak. Sampai akhirnya kita lupa rasanya menjadi manusia seutuhnya. Padahal menangis bukan pertanda kamu rusak. Itu justru tanda bahwa kamu masih hidup dari dalam. Bahwa kamu belum mati rasa. Masih punya ruang untuk peduli, masih bisa terluka. Dan itu artinya kamu juga masih bisa pulih. Menangis adalah bahasa kejujuran paling dalam. Bahasa batin yang tidak bisa dimanipulasi. Dan kalau hari ini kamu pernah menitikkan air mata, walau cuma sekejap, walau tak ada yang tahu, kamu patut bangga. Karena itu artinya kamu masih punya hati yang hidup. Dan hati yang bisa merasa adalah kekuatan yang tidak semua orang punya. So, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena kamu menangis. Justru dari situlah awalmu untuk bangkit. Mari kita terus belajar untuk jadi manusia yang utuh, bukan sempurna, tapi sungguh-sungguh hadir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tinggalkan komentar. Hari ini aku izinkan diriku menangis, dan aku bangga bisa jujur pada diriku sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.